Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istira Lisa dengan NPM 2019 1450029 dari kelas S6G. Yang saya hormati Bapak Rendika Valeri selaku dosen mata kuliah metode penelitian serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan tentang seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Siswa di SMK Negeri 8 Jakarta. Latar belakang. Setiap manusia pasti memerlukan interaksi dengan sesama manusia, karena manusia adalah makhluk sosial. Perilaku sosial di sini adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, di mana kegiatan ini berkaitan dengan pihak lain yang memerlukan sosialisasi dalam hal bertingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain. Tetapi perilaku sosial yang ditunjukkan oleh seseorang itu tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tuanya, seperti apakah anak tersebut memiliki kepribadian yang baik atau buruk, itu tergantung pola asuhnya. Di sini orang tua memiliki peran penting dan kedudukan yang penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif karena orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Siswa di SMK Negeri 8 Jakarta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pola asuh yang diberikan terhadap perilaku siswa di sekolah. Lalu ada 4 identifikasi masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku sosial siswa? Yang kedua, bagaimana bentuk perilaku sosial siswa di lingkungan keluarga dan masyarakat? Yang ketiga, bagaimana cara pengasuhan dari bentuk pola asuh yang ditetapkan? Yang keempat, apa saja yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua? Batasan masalah. Di sini, penulis akan membatasi masalah penelitian, yaitu hanya berfokus pada pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku sosial siswa di SMK Negeri 8 Jakarta. Lalu rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku sosial siswa di SMK Negeri 8 Jakarta. Tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku sosial siswa di SMK Negeri 8 Jakarta. Lalu selanjutnya ada kegunaan penelitian. Di sini kegunaan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu dari segi teoritis dan juga dari segi praktis. Yang pertama dari segi teoritis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara khusus kepada pembaca pada umumnya mengenai pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku siswa di SMK Negeri 8 Jakarta. Lalu yang kedua dari segi praktis. Dari segi praktis dibagi menjadi 4. Yang pertama bagi penulis, yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dan menambah wawasan keilmuan. Yang kedua bagi akademis, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga bagi masyarakat, yaitu sebagai bahan masukan bagi orang tua dalam memahami peran pola asuh untuk perilaku anak. Yang keempat, bagi pemerintah, dapat dijadikan untuk merumuskan suatu strategi dalam memberdayakan orang tua dalam peningkatan pola asuh. Lalu selanjutnya ada landasan teori. Di sini akan membahas 2 teori, yaitu perilaku sosial anak dan juga pola asuh orang tua. Yang pertama, saya akan membahas tentang perilaku sosial. Perilaku sosial adalah tindakan perorangan yang merupakan hasil dari hubungan antar individu dengan lingkungannya yang merupakan tanggapan pada lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, perilaku sosial itu meliputi tanggung jawab, menghormati orang lain, tolong-menolong, dan partisipasi sosial. Sejak ia dilahirkan, ia membutuhkan pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya, seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam berinteraksi sosial dibutuhkan perilaku sosial yang baik agar terbina hubungan yang baik dengan lingkungan sosialnya. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku sosial. Pembentuk perilaku sosial remaja itu sangat dipengaruhi sekali bagaimana ia berinteraksi dan bagaimana keadaan lingkungan yang mendukung serta memfasilitasinya dengan baik, seperti keadaan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekelilingnya. Para ahli psikologi mengatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah kumpulan dari unsur kepribadian yang secara simulasi mempengaruhi perilaku manusia.
Faktor internal ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah kebutuhan psikologis dan juga kebutuhan biologi. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu dipengaruhi dari luar diri manusia dan dapat dilihat dari lingkungan seseorang tinggal. Lingkungan dari faktor eksternal ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan institusional, yang ketiga lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya ada bentuk perilaku sosial. Bentuk dan jenis perilaku yang dimiliki oleh manusia berbeda-beda dari setiap individunya. Cara-cara individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dapat menjadi karakter atau perilaku manusia tersebut dan dapat dilihat dari sikapnya sehari-hari. Perilaku sosial ini terdiri menjadi dua, yaitu lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Contoh di lingkungan keluarganya yaitu bersikap baik dan menghormati orang tua. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Contohnya seperti rasa kasih sayang terhadap bersama manusia. Yang kedua, menumbuhkan rasa aman terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, toleransi. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang pola asuh orang tua. Pola diartikan sebagai corak, model, sistem, cara kerja, bentuk atau struktur yang tetap. Sedangkan asuh berarti mengasuh, yang bermakna menjaga, merawat, mendidik. Jadi, pola asuh merupakan sistem atau model yang digunakan orang tua dalam mendidik, menjaga, memberikan dukungan dan bantuan sehingga dapat menjalani hidupnya secara sehat. Selanjutnya ada bentuk pola asuh orang tua. Pengasuhan yang diberikan oleh orang tua tidak hanya semata-mata untuk menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta terhadap anaknya, tetapi pola asuh yang diberikan tentu mempunyai dan memiliki tujuan tersendiri. Setiap orang tua memberikan pola asuh berbeda-beda pada anaknya karena setiap orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan juga dapat berperilaku baik di lingkungan sosialnya. Menurut Ayun, orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-beda dalam mendidik seorang anak dan biasanya pola asuh yang dapat diterima oleh orang tua pada sebelumnya. Ada 3 pola asuh orang tua, yaitu pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan yang ketiga pola asuh permisif. Yang pertama, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis yaitu pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak dan tidak ragu untuk mengendalikan mereka. Dalam pola asuh demokratis ini, orang tua bersikap rasional dan juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap berlebihan dan kepada kemampuan anak. Dan juga orang tua memberikan kebebasan untuk memilih dan melakukan suatu tindakan terhadap anak. Yang kedua, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter menetapkan standar yang mutlak dan harus dituruti. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini cenderung memaksa, memerintah, dan juga menghukum apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan orang tua. Maka, orang tua tidak segan untuk menghukum anak tersebut. Yang ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh permisif biasanya memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Orang tua cenderung tidak menegur dan juga tidak memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya. Dalam pola asuh ini, orang tua sangat sedikit memberikan bimbingan untuk anak, tetapi orang tua dengan tipe ini biasanya bersifat disukai oleh anak-anak. Lalu selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak. Yang pertama, jenis kelamin. Di sini orang tua cenderung lebih keras terhadap anak wanita dibanding dengan anak laki-laki. Yang kedua, kebudayaan. Latar belakang budaya menciptakan perbedaan dalam pola pengasuhan anak. Hal ini juga terkait perbedaan peran antara wanita dan juga laki-laki dalam suatu kebudayaan. Yang ketiga, sosial ekonomi. Orang tua yang berlatar pendidikan rendah, tingkat ekonomi kelas menengah dan terendah cenderung lebih keras, memaksa dan kurang toleransi dibanding mereka yang dari kelas atas. Dan juga lingkungan sosial yang berkaitan dengan pola hubungan sosial atau pergaulan yang dibentuk oleh orang tua maupun anak lingkungan sekitarnya. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Pola asuh menjadi pilar utama untuk anak dalam berperilaku. Tidak ada satupun orang tua yang ingin melihat anaknya mempunyai perilaku yang buruk. Lingkungan pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku siswa di SMK Negeri 8 Jakarta. Variabel pola asuh orang tua dikembangkan berdasarkan jenis pola asuh. Berdasarkan uraian tersebut, pengaruh ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pola asuh orang tua digambarkan menjadi variabel X,
Lalu perilaku sosial dilambangkan menjadi variabel Y. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam identifikasi masalah. Hipotesis tersebut harus diuji atau dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulan dan penganalisisan data-data. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disusun hipotesis sebagai berikut. Apakah tidak terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku siswa di SMK Negeri 8 atau terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku siswa di SMK Negeri 8 Jakarta? Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, yaitu dari bulan April sampai bulan Juni 2022 dengan tempat penelitian di SMK Negeri 8 Jakarta yang beralamat di Jalan Pejaten Raya, RT 6 RW 6, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lalu yang kedua, metode penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah mendapatkan data yang valid dengan tujuan yang dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bisnis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Lalu selanjutnya ada sampel. Menurut Sugiono tahun 2016 bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menarikan sampel menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu adalah siswa SMK Negeri 8 Jakarta. Lalu selanjutnya metode pengumpulan data. Untuk menguji penelitian yang dilakukan, perlu ditentukan suatu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Kuesioner atau angket yang disusun menurut skala Likert dengan penyusunan dalam bentuk kalimat yang bersifat positif yang berhubungkan dengan kedua variabel. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran secara umum terhadap data hasil penelitian. Di sini, saya menggunakan rumus uji korelasi dan juga regresi untuk menganalisis data. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.